Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudaraku yang saya kasihi, hal yang paling umum ketika memasuki tahun baru adalah membuat banyak perubahan dan perencanaan. Kita boleh membuat banyak perencanaan yang baik, dan memang seharusnya demikian. Namun, hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya adalah mempertimbangkan Allah dan kehendak Tuhan di dalam setiap rencana yang kita buat. Karena jika tidak, maka sia-sialah setiap perencanaan kita. Alkitab mengacu kepada kehendak Allah dalam beberapa pengertian yang berbeda. Kehendak Allah seringkali menjadi cara lain untuk mengatakan Taurat Tuhan. Rasul Paulus memandang pengenalan akan hukum Taurat sama dengan mengetahui kehendak Allah. Demikian halnya Daud yang mensejajarkan Taurat Tuhan dengan kehendak Tuhan. Mazmur 40 ayat 9. Ini artinya, dalam membuat setiap perencanaan, kita harus memperhatikan perintah dan ajaran yang ada di dalam firman Tuhan. Sebab di dalamnya, Tuhan menyatakan jalan-jalan yang dikehendakinya. Jangan sampai perencanaan yang kita buat bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, selain memperhatikan firman Allah, Alkitab juga menyatakan bahwa kehendak Allah mengacu kepada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi, sekalipun hal itu belum tentu yang diinginkannya. 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Itulah mengapa kadangkala ada perencanaan yang gagal, agar tujuan Allah yang lebih mulia dapat dinyatakan. Dengan mengetahui kebenaran ini, hendaknya kita dengan sungguh-sungguh berdoa dan memohon kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Sebab, sekalipun rencana yang kita rancang gagal, selama kegagalan itu masih ada di dalam kehendak Allah, maka kita
memiliki kepastian atas perlindungan Tuhan yang nyata. Jadi saudaraku yang saya kasihi, yang harus kita lakukan adalah buat perencanaan yang tidak melanggar perintah dan ajaran Tuhan. Setelah itu, serahkan semua rencana kita ke dalam kehendak Tuhan. Berdoalah agar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Percayalah, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau menyerahkan semua rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk dapat membuat rencana-rencana yang seturut dengan firman-Mu dan tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini, mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah. Kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa
boleh memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.